Dugaan pungutan Rp650.000 di SMA N02 Simpang Pematang oleh oknum kepala sekolah yang tidak jelas kegunaannya kini menuai kritik dari DPC PPMI dan DPC Pematang bahkan jadi viral di beberapa media online. Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, ketika menyosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020, di Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung, pada Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 lalu, seperti dilansir dari smartnews.id. Saat pembukaan Kepala Disdikbud Lampung, Der. Sulpakar, MM mengatakan, Pergub No 61/2020 sangat dibutuhkan satuan pendidikan guna membantu peningkatan pelayanan pendidikan bermutu dan berkeadilan. Namun, lanjut dia, peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan akan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat, akuntabilitas, keadilan, kecukupan, keterbukaan, tidak mengikat, dan kemanfaatan. Hal itu sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Sementara Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Provinsi Lampung Der. Suharto, M4, menambahkan Pergub No 61/2020 itu tidak menentukan besaran sumbangan untuk setiap siswa. Namun, tata cara para penerimaan sumbangan, Satuan Pendidikan akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya dibahas dalam rapat komite sekolah. Pergub ini sifatnya mengajak masyarakat berpartisipasi dalam memajukan sekolah. Namun siswa dari kalangan miskin, sekolah wajib membebaskan sumbangan pendidikan itu, ujar Kepala SMA N9 Bandar Lampung itu. Ketika diwawancarai, Kepala sekolah mengutarakan, saya pimpinan SMA Negeri 2 Simpang Pematang jadi pungutan. Sumbangannya artinya sumbangan itu diambil secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun karena 1 tahun itu masa COVID kami tidak memungut artinya mulai dari 200.000 tahun 2018 pertama di sini kemudian tahun 2019 sampai tahun 2020 itu COVID kami tidak. Lanjut Kepsek SMA N02 Simpang Pematang Zayani Kontesa, M4, mengatakan, kegunaan anggaran yang dipungut dari para wali murid, yang jumlahnya mencapai ratusan siswa-siswi itu baru mau dibangunkan yang tahun 2022 ini rencananya. Ketika dikonfirmasi penjaga atau pengurus sekolah tersebut mengatakan, pembangun pagar, tempat parkir, musola dan pos satpam semua tidak ada dari tahun 2019 hingga saat ini 2022. Bangunan yang dijanjikan itu tak berwujud, ucap seorang wali murid dan ucapan yang sama kata pengurus atau penunggu sekolah. Ketua DPC Pematang Mesuji Ferdi Akbar mengatakan, kok masih ada pemungutan kepada wali murid yang dilakukan oknum kepala sekolah dan saya meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk evaluasi kepala sekolah SMA N02 Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji Lampung. Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Dalam menentukan pungutan pun, sekolah harus melihat kemampuan ekonomi orang tua siswa. Sehingga, meskipun istilah yang digunakan adalah dana sumbangan pendidikan, namun jika dalam penarikan uang tersebut ditentukan jumlah dan jangka waktu pemungutannya, bersifat wajib, dan mengikat bagi peserta didik dan orang tua atau wali murid, maka dana tersebut bukanlah sumbangan, melainkan pungutan. Sebab, sumbangan pendidikan diberikan secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Jika benar demikian, patut diduga komite dan kepala sekolah telah melakukan pungutan liar, mengingat sekolah dengan kriteria tertentu dilarang memungut biaya, karena pemerintah telah memberikan dana, bos, sekolah sehingga dilarang menarik Parkir yang pungutan baru belum ada, pendidikan Bu. yang berkedok apapun, Tempat sambung Ketua satpam juga belum DPC ada. Pematang. Kenapa kok belum ada itu, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, saya itu belum suwi di sini. Suwi. Tapi pembangunan untuk masalah musola, parkir, tempat satpam belum ada, Bu ya? Belum. Dengan Ibu siapanya, Bu? Tarinem. Bu Tarinem, makasih, Bu.
Saya selaku pimpinan SMA Negeri 2 Simpang Pematang. Jadi pungutan sumbangan ya, artinya sumbangan itu diambil secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun, karena 1 tahun itu masa COVID kami tidak memungut. Gitu, artinya itu sumbangan. bukan dalam satu kali pemungutan, Bu? Oh jumlah segitu? tidak sama sekali gitu. Jadi dari awal dimulai dari 200.000 tahun 2018 saya pertama di sini, kemudian 2019, 2020 itu COVID kami tidak memungut, kemudian yang akan dilaksanakan pembangunan yang 2022 2023 ini ya. Ya. Jumlahnya berapakah semuanya, Bu? 650. Untuk bangun apa itu, Bu? Rencananya akan untuk bangun apa? Semuanya itu dimulai dari pembangunan parkir, kemudian lapangan futsal, Baik. kemudian juga pagar yang sudah kita bangunkan itu ada pendopo. Jadi kalau pot satpam itu tidak pernah dimusyawarahkan, tidak ada gitu. Untuk musola sendiri bagaimana, Bu? Apa tuh? Untuk musola? Untuk musola itu baru mulai sekarang. Jadi ada yang baru sudah mulai dibangunkan, bahkan itu dananya belum terkumpul.